Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari peninjauan kembali dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana yang sudah diputus hakim, baik diputus hakim Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, di mana tersangkanya maupun jaksanya sudah menerima putusan tersebut, berarti sudah ingkrah namanya. Jadi perkara tersebut sudah terbukti bersalah dan perkara tersebut tidak bisa diterima, putusan hakim tersebut tidak bisa diterima terdakwa karena adanya novum atau bukti baru, sehingga diajukan peninjauan kembali. Karena kalau tadinya novum atau bukti baru itu ada dari awal, mungkin perkara itu bebas, sehingga dia mengajukan peninjauan kembali. Syarat-syarat peninjauan kembali yaitu: 1. Perkara terbukti. Jadi perkara itu harus terbukti di pengadilan, apakah itu putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, terbukti dia di mana antara terdakwa dan juga jaksa sudah menerima putusan tersebut. 2. Diajukan peninjauan kembali diajukan terpidana atau keluarganya. Jadi yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya keluarganya atau terpidana atau keluarganya, sedangkan pihak lain tidak berhak mengajukannya. Dalam kasus Joko Chandra menyimpang dari hal ini. Dalam kasus Joko Chandra sudah diputus Mahkamah Agung dengan putusan bebas yang sudah ingkrah, yang merupakan putusan akhir. Tetapi jaksa mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Padahal yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana dan keluarganya, sedangkan jaksa tidak berhak mengajukan peninjauan kembali. Tetapi Mahkamah Agung menerima peninjauan kembali jaksa tersebut, lalu hakim menghukum Joko Chandra selama 2 tahun. Ini penyimpangan dari syarat kedua tersebut. 3. Mempunyai keputusan yang pasti. Seperti tadi, putusan hakim itu sudah mempunyai keputusan yang pasti, sudah tinggal menjalankannya, dan juga sudah ingkrah istilahnya ya. Kalau sudah ingkrah, itulah syaratnya, syarat ketiga, mempunyai keputusan yang pasti. 4. Syarat adanya novum atau bukti baru seperti di atas, dia punya bukti baru. Seandainya bukti baru itu dari awal perkara ada, mungkin perkara itu akan bebas. Karena adanya bukti baru itu, maka dilakukannya peninjauan kembali dengan harapan putusannya itu bisa berkurang atau putusannya itu perkaranya itu bisa bebas. Kelima, tidak ada batas waktunya. Kapan saja bisa diajukan peninjauan kembali tersebut. Hukumannya, syarat ke-6, hukuman tidak boleh lebih berat. Jadi hukuman yang pertama umpamanya 10 tahun, maka putusan hukuman peninjauan kembali tersebut tidak boleh lebih dari 10 tahun. Paling tetap atau turun dari 10 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun itu. Ini pernah terjadi kepada kasus Anas Urbaningrum sebagai mantan ketua Partai Demokrat. Dia pernah diputus hakim, kalau nggak salah hukumannya di atas 10 tahun. Setelah dia mengajukan peninjauan kembali, maka hukumannya diringankan menjadi 8 tahun. 7. Syarat ke-7, tidak menangguhkan eksekusi putusan hakim yang sudah tetap tersebut. Jadi kalau dia sudah diputus hakim, tetap dijalankan eksekusinya dan tetap dilaksanakan hukumannya tersebut. Jadi dia tidak ditangguhkan, tetapi tetap dia di dalam penjara melaksanakan putusan hakim tersebut. Bila terpidana mati, diteruskan atau tidak perkaranya ke pengadilan, tetap diteruskan perkaranya, itu tergantung daripada keluarganya.
itu hanya keluarganya yang menentukan apakah perkaranya itu dilanjutkan atau tidak. Ya itulah saya lihat. Baru syarat ke-9, peninjauan kembali itu hanya 1 kali. Kalau sudah pernah diputus hakim, tidak boleh diajukan lagi. Tetapi masalah ini pernah terjadi sekitar 8 tahun atau 10 tahun yang lalu. Ada kasus peninjauan kembali, sudah diputus hakim, kasusnya tetap sama hukumannya. Kemudian dia mengajukan peninjauan kembali yang kedua kali dan diterima hakim. Dan ini dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan peninjauan kembali lebih dari, tidak ada batasnya, atau lebih dari 1 kali boleh dengan alasan keadilan, karena dibiarkanlah begitu. Tetapi dalam prakteknya peninjauan kembali itu hanya dilakukan 1 kali dengan alasan kepastian hukum. Karena bagaimanapun namanya hukum, lebih diutamakan kepastian hukum daripada keadilan. Memang dua-duanya sangat penting di dalam hukum, tetapi yang lebih penting adalah kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum itu, bisa saja nanti orang itu mengajukan peninjauan kembali sampai 5-10 kali untuk menghindari pelaksanaan hukuman tersebut, sehingga tidak ada kepastian hukum itu. Sehingga diambillah keputusan, mungkin pemerintah mengambil kebijakan bahwa peninjauan kembali tersebut cukup 1 kali demi kepastian hukum. Sekian dan terima kasih.